Erlangga. Silakan Pak Gibran Erlangga. Terima kasih. Ya, oke Pak. Saya cek dulu. Oke. Oke, saya coba share screen saya ya. Oke. Selamat sore teman-teman dari Persatuan Insinyur Indonesia. Saya Gibran. Saya sekarang kerja di Gojek jadi data scientist. Dulu jadi muridnya Pak Edi di Lab Manajemen Energi di TITB. Jadi untuk kali ini saya nggak punya banyak persiapan untuk slide-nya, jadi saya pakai dari yang sudah saya pernah pakai sebelumnya juga. Jadi untuk sekarang sebenarnya sih bakal mostly dari slide ini kita bakal coba jawab beberapa pertanyaan ya. Jadi di sini ada sekitar 8 pertanyaan, nanti kita bisa lanjut dari teman-teman juga kalau mau nanya kita bisa lanjut ke sesi Q&A. Jadi oke, kita lanjut aja di sini. Oh, sorry. Oke, jadi topik hari ini sebenarnya bakal bahas mostly tentang perjalanan saya dari lulusan teknik fisika dari ITB dan sekarang udah berkarir sebagai data scientist. Dan mungkin buat teman-teman yang penasaran juga step-step apa aja yang bisa teman-teman ambil kalau emang minat untuk berkarir di bidang data science, itu juga bisa dibahas nanti di sini. Jadi ini dilanjut aja. Jadi yang ini sebenarnya agak ini ya, maksudnya lumayan general, mungkin buat teman-teman yang dari teknik fisika mungkin udah tahu ya kalau teknik fisika itu sebenarnya belajar tentang segala hal yang ada fenomena fisikanya. Jadi sebenarnya sih kalau dari yang saya lihat fenomena fisika itu macam-macam, mulai dari ada dulu mekanika fluida, terus juga ada termodinamika, juga ada beberapa hal yang berhubungan sama kimia juga. Tapi in general sebenarnya yang saya lihat adalah teknik fisika ini sangat multidisiplin dan benar-benar bantu saya buat bisa shifting ke bidang lain dengan relatif cepat gitu. Dan dulu untuk di teknik fisika sendiri saya itu ambil fokus di bidang manajemen energi. Jadi dulu sempat dibimbing sama Pak Edi buat tugas akhir dan dulu di situ sekitar setahun, dan ntar untuk topiknya kita bisa bahas lebih lanjut sih. Oke. Terus untuk yang kedua itu jadi ini lumayan panjang nih penjelasannya. Kalau yang kedua itu kenapa saya memutuskan buat jadi data scientist. Jadi sebenarnya dulu pas tugas akhir itu aku skripsi tentang baterai lithium buat mobil listrik. Jadi di situ tugasnya adalah untuk estimasi umur baterai setelah melakukan beberapa proses charge discharge gitu. Jadi setelah dipakai sampai hampir mau habis, terus habis itu di charge lagi sampai penuh, itu kan jadi dibilangnya satu cycle. Dan dari situ kita coba prediksi kira-kira baterai itu bakal perlu diganti setelah berapa lama gitu. Jadi dari data history yang kita punya, kita coba prediksi kira-kira kalau udah berapa cycle baru baterai ini baiknya diganti biar tetap bisa reliable kalau dipakai mobil listrik. Nah, sebenarnya di tugas akhir itu dulu sempat pakai metode namanya Kalman filter. Jadi Kalman filter ini mungkin simpelnya adalah semacam state estimation atau metode untuk estimasi state, dan situ state-nya adalah ada dua sih. Dulu ada
status dari baterainya itu tinggal berapa persen. Kalau teman-teman mungkin lebih nyambung kalau di HP gitu kan ada baterainya tinggal berapa persen gitu, itu satu. Sama yang kedua, kira-kira yang kita coba prediksi umur baterai ini itu udah berapa persen. Jadi kalau teman-teman lihat baik di iPhone ataupun di Android sekarang itu bisa ngecek juga dari baterai pas kita buka pertama kali, kita pakai pertama kali dibandingkan dengan sekarang tuh udah menurun berapa persen si kapasitasnya. Nah, jadi dari situ kita coba buat prediksi umurnya kira-kira berapa. Nah, dari situ itu sebenarnya salah satu interaksi pertama saya buat ke dunia machine learning ya. Jadi sebenarnya kan machine learning itu judulnya adalah gimana caranya algoritma itu bisa belajar dari data. Jadi itu sebenarnya salah satu interaksi pertama saya dengan dunia machine learning, dan dari situ sebenarnya nggak sengaja juga akhirnya bisa terjun ke dunia itu lagi. Jadi sebenarnya untuk kenapa saya jadi data science itu nggak langsung juga. Dulu pas kuliah itu sempat mencoba buat bikin perusahaan sama teman-teman juga seangkatan. Itu di bidang energi gitu, tapi udah coba sekitar 1,5 sampai 2 tahun di Bandung, tapi belum berjalan sebenarnya. Jadi dulu mikirnya adalah ya udah aku mau coba join ke perusahaan yang relatif kecil dengan tujuan untuk belajar gimana cara bikin bisnis. Dan saat itu emang dari beberapa opsi itu pilihannya adalah salah satu itu Gojek. Jadi dulu itu join di Gojek, tapi nggak langsung sebagai orang yang handle data, karena saat itu juga Gojek sebenarnya datanya belum terlalu banyak, jadi dulu sempat join jadi tim bisnis dulu sih. Dulu tim bisnis itu buat ngurusin business development sama client relations, jadi sebenarnya nggak terlalu berhubungan sama data saat itu. Jadi dulu aku join ke GoMart, service untuk instant grocery delivery. Dan saat itu sebenarnya kerjaannya mostly buat ketemu sama klien, terus jelasin GoMart itu apa, dan mencoba buat tarik mereka untuk join ke acara kita, ke service yang kita punya di Gojek. Nah, sekitar setahun itu udah mulai bosen sih sebenarnya. Mungkin karena ada background di engineering juga, jadi emang lebih suka untuk ngerjain kerjaan yang di belakang meja gitu. Dan selama setahun itu juga sempat interaksi juga sama tim business intelligence. Jadi business intelligence itu orang atau tim yang khusus buat ngurus data juga, tapi dari sisi bisnis juga. Jadi biasanya mereka yang buat bikin analisis, buat bikin dashboarding, buat bikin daily reporting via email gitu-gitu, itu mereka yang bikin. Dan dulu sempat discuss sering juga sama mereka kayak gimana cara data ini bisa ke generate, terus gimana cara itu disimpan, gimana cara itu di present ke business team kayak gitu-gitu. Dan dari situ sebenarnya mulai ada ketertarikan, dan setelah sekitar setahun, 1,5 tahun di bisnis itu bilang ke VP Business Intelligence-nya itu untuk bilang kalau mau pindah. Jadi saat itu sempat bilang ke bos juga kalau udah agak bosan nih sebenarnya di divisi dan kerjaan yang sekarang. Paling pilihannya kalau nggak pindah ke divisi lain di internal, atau ya paling pindah ke perusahaan lain. Dan saat itu pilihannya adalah kata bos sih dulu, kalau gitu kalau emang pengen pindah ke engineering, baiknya pindah internal dulu aja, karena kalau emang mau pindah ke tempat lain lumayan susah, karena berarti perlu buktiin kan kalau kita tuh bisa ngerjain kerjanya dulu gitu. Jadi dulu opsinya adalah untuk bilang ke VP Business Intelligence buat kalau mau pindah, dan kebetulan dulu emang sempat ada tesnya dan lulus juga, karena dulu sebelum bilang pindah juga udah sempat nyari dulu kira-kira kerjaannya apa aja, skill-skillnya apa aja, jadi belajar sendiri dulu selama mungkin sebulan 2 bulan setelah kerja gitu, dan akhirnya dulu masuk ke business intelligence. Nah, sebenarnya di business intelligence juga udah banyak ngurusin data yang sifatnya historical, jadi itu mungkin
kalau dari statistik itu bilangnya deskriptif statistik ya, atau kita coba ngelihat sebenarnya apa yang terjadi di di masa sebelumnya atau di masa lampau. Dan dari situ dulu di BI itu aku di grup logistik. Jadi grup logistik itu ngurus buat delivery instan di GoSend sama di GoBox. GoSend buat yang instan, GoBox itu buat instan juga tapi untuk barang-barang yang lebih besar. Dari situ juga sekitar 1,5 sampai 2 tahun, dan sebenarnya mulai ada siklusnya gitu ya, kalau sekitar 1,5 sampai 2 tahun tuh udah mulai bosan lah. Jadi dulu sempat mikir juga, oh ya udah kalau gitu mungkin masih tetap suka sama data, tapi udah bosan di BI, jadi dulu akhirnya punya kesempatan buat ngobrol juga sama VP DS-nya atau data science-nya di Gojek dulu, dan emang dulu sempat ada peluang buat pindah. Akhirnya aku coba daftar, ada tesnya juga dikerjain, dan kebetulan bisa diterima juga. Jadi per 2018 itu udah join ke data science di Gojek. Jadi sebenarnya sih kalau dari perjalanannya mulai ada ketertarikan di data itu sekitar 2016, dan officially join jadi data scientist di Gojek itu 2018. Jadi kurang lebih sekarang udah 3 tahun lebih di data science gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu mata kuliah teknik fisika apa aja yang dipakai dalam pekerjaan saat ini. Jadi sebenarnya karena tadi ya, kalau yang saya bilang kan di awal emang sangat multidisiplin ya si jurusannya ini. Jadi untuk irisan ke data science sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi yang bisa saya sebutkan ada 2. Jadi yang pertama itu untuk kelas atau mata kuliah probabilita dan statistik. Itu sebenarnya kepake banget sih kalau buat data science, karena emang sebenarnya data science itu intinya kan sebenarnya gabungan antara statistik sama computer science. Jadi kita berusaha untuk ngelakuin statistical inference at scale dengan cara pakai komputer kan. Jadi yang pertama itu probabilitas statistik, dan dulu saya kalau nggak salah ambil sama kelasnya Bu Esti kalau ada teman-teman dari TFITB. Terus yang kedua itu untuk kelas atau mata kuliah sistem logika digital. Itu ada di tingkat 2 atau tingkat 3, saya agak lupa. Ya, tapi sebenarnya kalau dari situ yang bisa saya bilang adalah mungkin less about hard skill-nya atau apa yang dipelajarin di jurusannya, tapi lebih ke framework thinking-nya ya. Jadi emang di situ benar-benar diajarin sequential thinking gitu, dan itu benar-benar bantu banget pas kita lagi mau catch up buat belajar coding ataupun belajar konsep-konsep dari machine learning gitu. Karena sebenarnya kan untuk itu lebih berat ke computer science, lebih berat ke engineering, dan biasanya emang perlu logical thinking yang kuat di situ. Jadi dua mata kuliah itu sebenarnya yang menurut saya cukup membantu buat proses transisi dari bisnis dan punya background teknik fisika ke bidang data science. Kira-kira gitu. Oke. Selanjutnya, gimana cara saya belajar teori dan praktik praktikal yang tidak pernah diajarkan di jurusan fisika? Oke. Untuk ini sebenarnya sama kayak bidang-bidang lain ya. Jadi ini nggak khusus buat bidang data science saja, tapi untuk bidang lain juga. Jadi sebenarnya kan kita yang perlu kita pahami adalah semua itu bakal bisa dipahami asal kita put effort sama waktunya kan. Jadi dulu kalau yang aku lakuin adalah buat biasanya habis kerja gitu suka spend mungkin 1 jam, 1,5 jam buat belajar aja, dan pas lagi kerja gitu, pas dulu di bisnis emang sering nanya-nanya sama tim business intelligence, pas di BI juga sering nanya-nanya sama tim data science juga. Jadi sebenarnya emang perlu dijadwalin juga, kayak misalkan ada jadwal belajar rutin, misalkan ya
setelah kerja atau misalkan sebelum kerja pas pagi-pagi kalau lagi masa WFH kayak gini. Dan juga penting juga untuk punya feedback loop ya, atau punya feedback dari apa yang udah kita pelajarin, kita perlu validasi itu. Jadi itu nggak harus punya, tapi kalau punya bakal bagus banget karena itu bakal bisa bantu buat akselerasi pemahaman kita tentang si bidangnya. Jadi dulu emang dan sampai sekarang pun kebetulan punya lingkungan yang bisa kasih feedback yang cukup kan. Jadi itu ngebantu banget buat proses belajar kita di awal. Dan itu sebenarnya yang mestinya juga bisa diterapkan di kuliah juga pas dulu. Jadi jawabannya adalah untuk belajar teori, konkretnya dulu macam-macam sih. Dulu ambil course online di Coursera atau di edX, di Udacity. Paling sering sebenarnya dari YouTube, dan paling sering juga belajarnya by use case. Jadi emang karena di kantor kan juga udah ngerjain data science, jadi relatif lebih gampang kalau mau belajar karena emang udah kerja di bidang data science. Jadi seringnya sih dari YouTube coba belajar apa yang dibutuhin aja buat ngejawab masalah yang ada di kantor, dan dari situ coba buat expand use case-nya aja. Dan untuk paling teknikal sebenarnya dari kantor satu udah jelas di Gojek, dan yang kedua bisa coba iseng-iseng ngerjain kompetisi data science atau misalkan ngerjain kompetisi di Kaggle juga, itu juga bisa. Tapi intinya sebenarnya emang perlu disiplin dan dedikasi buat belajar data science, dan itu juga mestinya juga punya konsep yang sama juga kalau kita mau belajar di bidang lain gitu. Kita lanjut. Oke. Kesulitan terbesar bekerja sebagai data scientist. Untuk di beberapa tahun pertama, yang saya rasakan itu sebenarnya data science itu bidang yang luas banget ya, dan sebenarnya kan itu salah satu branch atau cabang dari computer science. Jadi dan yang saya pahami adalah computer science itu benar-benar luas banget juga. Jadi benar-benar banyak yang dipelajarin, banyak konsep-konsep dasarnya, dan setiap hari itu ilmunya selalu berkembang ya. Jadi emang dulu yang dirasain adalah lumayan overwhelmed, lumayan kayak bingung lah, ini materinya nggak habis-habis padahal udah belajar kayak misalnya setahun 2 tahun gitu. Dan emang pada akhirnya sebenarnya ngerasain juga bahwa emang satu orang emang nggak mungkin bisa nguasain semuanya. Jadi dasarnya kan juga sebenarnya ada semacam subdivision-nya kan. Kayak misalkan mungkin ada orang yang fokus ke natural language processing atau NLP buat kasus-kasus yang berhubungan sama teks, atau ada fokus yang ke computer science buat orang-orang yang mau fokus ke masalah-masalah yang berhubungan dengan visual. Ada juga yang buat tabural atau general machine learning aja, itu juga ada. Dan sebenarnya kita tinggal pilih aja lebih suka yang mana, dan mestinya asal kita udah punya good understanding dari theoretical dasar-dasarnya kayak yang tadi, probability statistik, terus kalkulus, sama computer science, mestinya untuk kita bisa catch up sama divisi-divisi lain di data science itu relatif cepat sih. Jadi yang penting sebenarnya emang si fondasinya mesti kuat dulu. Kalau misalkan itu belum kuat, bakal susah kalau kita mau belajar hal baru di bidang data science. Itu yang pertama. Jadi saya ngerasa dulu lumayan overwhelmed pas belajar data science. Dan yang kedua itu lebih buat framing masalah atau problem bisnis ke problem machine learning ya. Jadi kan sebenarnya kalau machine learning itu kan generalnya ada mungkin 3 ya kalau bisa saya bilang. Yang pertama itu ada klasifikasi, jadi kita coba buat prediksi dia itu masuk ke kelas A atau kelas B, apakah dia itu fraud atau enggak fraud, apakah dia itu bisa lulus atau enggak lulus, kayak gitu-gitu. Itu kan untuk yang binary. Kalau buat yang lainnya bisa multi-class classification, itu bisa banyak. Itu satu, yang pertama classification, yang kedua itu ada regression,
regression basically kayak kita prediksi tapi outputnya itu numerical kan. Jadi kita prediksi misalkan kalau ada rumah di dekat di Jakarta, misalkan di Cilandak, rumahnya 2 lantai, ada 2 kamar tidur, kira-kira harganya berapa? Itu kan salah satu hal yang bisa kita prediksi dari DI. Misalkan data yang kita punya itu data dari harga-harga rumah di 10 tahun terakhir. Nah, itu kan bisa kita coba prediksi kalau misalkan rumah kayak gitu, kira-kira harganya berapa. Itu bisa diturunin dari rumah-rumah yang kira-kira serupa di kira-kira harganya berapa secara historical. Jadi yang kedua itu regresi, yang ketiga itu clustering. Clustering itu sebenarnya agak beda sama yang dua pertama, tapi intinya adalah kita coba buat mengelompokkan data itu jadi grup-grup sesuai dengan karakteristiknya kan, atau sesuai dengan variabelnya. Jadi untuk yang ini kita nggak punya label, tapi kita coba buat kelompokin aja sesuai dengan kemiripannya antar satu sama lain. Sebenarnya kalau untuk convert dari masalah bisnis ke machine learning problem itu ada banyak sih, kayak mungkin kalau bisa satu problem itu di apply dua-duanya, bisa regression dan juga classification, karena kita misalkan mau prediksi satu variabel dulu baru kita bisa tentuin apakah itu masuk ke kelompok A atau kelompok B. Tapi itu salah satu sumber besar yang saya lihat sih, karena sebenarnya itu tergantung dari gimana kita ngelihat problemnya dan gimana kita pakai asumsi-asumsi yang kita punya di situ. Jadi dua, ada yang pertama awal ngerasa lumayan overwhelmed pas belajar data science, yang kedua itu buat framing business problem jadi machine learning problem. Oke. Sepertinya nomornya agak kelongkap satu ya. Oke. Ya Mas Fauzi, kayaknya ini udah direkord ya, tapi saya nggak tahu ntar apakah di-share sama PD atau enggak. Tapi oke, kita lanjut dulu. Apa sih? Oke, jadi untuk yang pertanyaan selanjutnya itu apakah Anda pernah malu dan tidak percaya diri dalam proses belajar dan implementasi data science? Oke. Jawabannya adalah sering banget sih. Kalau malu dan nggak percaya diri, apalagi dari buat kalau aku kan sebenarnya background-nya kan dari engineering dan dari teknik fisika kan, dan mungkin sering ngerasa nggak pede atau misalkan malu gitu sama teman-teman yang misalkan emang punya background yang udah cocok kan, kayak misalkan dari computer science atau dari matematika atau dari statistik, dan mereka belajar apa yang kurang gitu. Cuma sebenarnya balik lagi juga apa ya, sebenarnya ilmunya kan udah ada di banyak sumber ya, kayak mungkin dari YouTube atau dari buku juga bisa baca di situ. Jadi sebenarnya emang dulu sempat ngerasa kayak gini juga, tapi makin ke sini yang saya rasain adalah sebenarnya sih nggak perlu ngerasa kayak gitu. Maksudnya emang kalau ngerasa malu, misalkan kita ditanya tentang metode ini atau misalkan tentang approach ini tapi kita belum ngerti, itu emang ada rasa malu dan ada rasa nggak percaya dirinya, karena kayak mungkin udah kerja jadi data scientist tapi kenapa masih belum paham. Tadi sebenarnya sih kalau dari situ solusi yang bisa saya lakukan adalah buat ya udah bilang aja kalau emang nggak tahu, dan bisa tanya kira-kira sumbernya apa aja yang bisa kita baca buat bisa belajar itu. Jadi dan emang kita tahu juga kalau data science itu bidang yang luas. Jadi saya belum pernah ketemu juga sama orang yang benar-benar bisa paham end to end gitu dari proses data science, mulai dari generate datanya, terus coba visualisasi, terus bikin model, terus evaluasi metrik segala macam. Itu sebenarnya kan proses yang panjang ya, dan biasanya untuk satu project machine learning itu nggak cuma dikerjain sama data scientist saja, tapi juga ada dari tim lain kayak business intelligence, ada dari data engineer kayak gitu-gitu.
Jadi untuk ini sebenarnya sih nggak perlu malu atau ngerasa nggak pede ya. Untuk ngerasa kayak gitu tuh wajar, tapi cukup sekali aja terus bilang nggak tahu dan bisa langsung tanya aja kira-kira sumber belajar dari mana dan kita bisa tanya ke siapa aja untuk bisa belajar itu. Itu sih. Um, buat teman oh ya, ini agak kelongkap berarti tadi. Sebentar. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Gimana pandangan Anda mengenai data scientist dari jurusan non-STEM? Oke, jadi untuk non-STEM ini sebenarnya sih saya nggak ngelihat data scientist dari background-nya ya. Jadi sebenarnya background-nya apapun itu nggak terlalu matter, dan itu juga yang saya rasain di Gojek. Karena beberapa teman di Gojek juga ada yang background-nya nggak terlalu berhubungan. Dulu dari tim dari Singapura juga ada yang background ekonomi, dari Jakarta juga ada yang background itu desain, tapi bisa-bisa aja untuk ngerjain kerjaan dari data science di Gojek. Jadi menurut aku sih nggak terlalu matter dari jurusan apa, yang penting dia bisa catch up sama apa yang dia bisa catch up sama konsep-konsep dasar machine learning, dan dia bisa belajar sambil jalan sih. Jadi ini nggak terlalu matter menurut aku. Selanjutnya yang terakhir itu ada saran untuk teman-teman yang menjadi data scientist terlepas dari background dari sekarang. Jadi ini sebenarnya berhubungan juga sama yang sebelumnya. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri, background itu nggak terlalu pengaruh sih. Background itu mempengaruhi to some extent. Jadi untuk teman-teman yang dari statistik atau dari matematik atau dari computer science itu jelas punya kelebihan, karena dari computer science itu dia udah punya dasar programming, dari matematik dan statistik itu udah punya dasar buat kalkulus, buat linear aljabar, juga buat dasar-dasar probability dan statistik juga. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya tergantung dari masing-masingnya. Jadi sekalipun ada orang yang lulusan misalkan dari sastra gitu, tapi emang pengen belajar data science dan pengen jadi data scientist, menurut aku sih bisa-bisa aja, dan caranya adalah ya emang perlu set beberapa habit, kayak belajar buat belajar fundamental konsepnya dari data science, terus coba buat ngerjain project-project, itu penting banget. Jadi karena background kita nggak sesuai, jadi kita perlu buktiin kalau kita bisa kerjanya itu pakai cara lain kan, dan salah satu caranya adalah buat ngerjain project dan itu bisa ditaruh secara publik. Misalkan kalau teman-teman ngerjain project data science yang sifatnya publik, itu mungkin dari Kaggle atau dari sumber lain, itu juga bisa, dan bisa ditaruh di GitHub. Itu sekarang udah banyak banget sih yang kayak gitu. Jadi susah juga kalau buat kita misalkan data science yang ada di company atau di industri, buat kita bisa ukur sebenarnya teman-teman pemahaman udah sejauh apa kalau informasi yang bisa kita olah itu cuma dari CV aja kan. Dan maksudnya adalah CV kan sebenarnya bisa dikarang-karang aja, tapi yang nggak bisa dikarang adalah ya emang project yang udah pernah teman-teman kerjain dan itu bisa dipublish secara publik, jadi orang lain tuh bisa lihat juga sebenarnya apa masalahnya, terus cara approach-nya gimana, cara solve-nya gimana, dan itu juga jadi salah satu parameter buat kita mau manggil apa enggak sebenarnya. Jadi itu sama, kalau bisa juga cari orang yang bisa kasih feedback. Itu biasanya paling jelas itu mentor. Mentor itu bisa macam-macam, bisa dosen, bisa teman yang udah kerja di bidang data science, bisa mungkin kalau teman-teman mau cold call ke orang-orang yang belum dikenal tapi minta jadi mentor, itu juga bisa. Tapi intinya dua itu sih. Jadi background itu nggak terlalu relevan kalau menurut aku. Yang penting ada kemauan buat belajar, sama ada konkret result yang bisa dikasih lihat kalau pas mau daftar posisi ke data science gitu sih. Oke, sebenarnya ini Q&A.
udah Q&A sih, tapi oke. Pak Edi, ini gimana Pak? Sebenarnya saya ada, kalau boleh saya ada satu slide lagi sih buat mungkin sedikit ngejelasin tentang Gojek, tapi ini Oh ya, gimana? silakan. Mau Q&A dulu apa? Silakan. Oh, oke, boleh. Oke, saya coba Jelaskan ini aja Pak ya. dulu. Oke. Oke, saya coba stop share dulu bentar Pak. Ya. Oke, saya coba dari sini. Teman-teman bisa lihat screen saya. Oke, Ya, sudah. sip Pak. Oke. Ini saya coba ambil materi dari yang sebelumnya aja. Jadi mungkin nggak usah lama-lama sih, ini cepat aja kita bakal bahas sedikit tentang intro Gojek. Buat teman-teman yang belum tahu, sama ada beberapa prinsipal sama contoh-contoh dari apa yang udah kita kerjain di Gojek ya, untuk di bidang data science. Sebelum itu kita coba, oke, mudah-mudahan ini suaranya kedengaran. Daily problems can look daunting. See this? The shape of your traffic troubles, the size of your cooking woes, the length of your endless wait. But wait, where there's a problem, there's Gojek, your life hack. You see, problems come in many shapes and sizes, but solutions come in one. Introducing Solve, the brand new Gojek logo, the universal Markov solutions. After all, your search is our command. We're the pin on your map. Our heroes get things done. You know where we're coming from. And we empower you to live life hassle-free. Because problems are here to stay, but with Gojek, there's always a way. Oke. Oops. Sorry. Oke. Ini sebenarnya background dari kenapa Gojek lahir ya. Jadi Gojek itu dulu ada untuk nge-solve 3 hal ini, walaupun untuk awalnya banget sebenarnya mulai dari yang paling pertama itu inefficiency. Inefficiency itu ada di dua sektor, di supply sama demand. Dengan supply itu adalah driver Gojek, dan demand itu adalah si customer kan. Jadi untuk customer, inefficiency-nya adalah dia pengen pakai ojek tapi dia nggak mau nego harga, dia nggak mau datang ke pangkalan. Dan untuk yang supply, mereka cuma punya jangkauan customer yang terbatas karena mereka mangkal di pangkalan, dan itu satu-satunya channel buat mereka bisa menjangkau customer. Dan dari situ mereka juga ada sistem mangkal atau nunggu kan, jadi memang benar-benar ambilnya giliran. Jadi kadang kayak mungkin sehari cuma bisa ambil 3 penumpang atau kurang, dan di pangkalan itu mungkin lebih dari 8 jam. Jadi banyak waktu yang kebuang, bukan buat kerja tapi buat nunggu customer gitu. Jadi itu yang masalah pertama yang pengen kita solve dengan Gojek. Dengan ada aplikasi, customer bisa menjangkau driver yang lebih relevan, yang lebih dekat, yang lebih cepat respon, dan dari driver juga dia bisa nge-reach out ke customer yang lebih besar. Yang kedua, ini juga berhubungan sama yang tadi, jadi bantu juga untuk menghapus si limited access to customer. Jadi si driver ini bisa dapat akses ke customer lebih luas dengan cara mereka tinggal aktifin akunnya di Gojek dan dia udah bisa serve customer di kapanpun customer booking. Sama yang terakhir sebenarnya untuk alasan financial service. Jadi banyak dari partner kita, baik itu Gojek ataupun Gokar, yang sifatnya masih unbankable atau yang belum punya akun bank. Jadi mereka tuh biasanya kalau handle
keuangan untuk personal finance itu masih semua itu disimpan dalam bentuk cash dan emang belum ada metode atau approach yang lebih sustainable biar mereka bisa nabung buat kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi ini juga salah satu yang kita coba solve dari dibikinnya Gojek. Oke, ini sekilas tentang perjalanan Gojek ya, mulai dari 2010 itu kita start di call center. Jadi kalau teman-teman dulu mau pesan Gojek dari 2010 itu perlu telepon dulu, perlu keluar pulsa dulu, dan belum tentu juga dapat ojeknya karena belum tentu ada ojek yang available. Jadi dulu prosesnya adalah teman-teman bakal telepon ke call center bilang mau dijemput di titik ini, dan dari situ call center bakal cariin kira-kira driver mana yang lagi dekat situ sesuai dengan histori dia terakhir yang dibilang ke call center. Baru ntar si driver bakal datang ke titik penjemputan si customer. Jadi itu sebenarnya proses itu yang coba kita replikasi dan kita coba aplikasikan di aplikasi pertama yang kita bikin. Itu di 2015, itu ada 4 service ya, ada GoRide, GoFood, GoSend, sama GoMart. Dan dari situ mulai merambah ke service lain juga, ada GoPay sama GoCar di 2016-2017. Kita udah mulai bikin open loop buat GoPay, juga ada ekspansi ke Vietnam dan Singapura di 2016, dan ya di beberapa tahun ke depan udah ekspansi ke 5 negara di Asia Tenggara, dan juga ada beberapa fitur lainnya. Untuk sekarang kondisinya ada beberapa service yang udah dihapus dan juga ada beberapa yang udah ditambah, tapi kurang lebih sekarang kita udah punya lebih dari 20 service. Ini service yang kita punya berdasarkan dari jenisnya. Ini ada yang buat transportasi, ini ada yang buat items kayak buat makanan atau GoShop atau GoMart. Ada juga yang digital product kayak GoPay, GoBills, GoPulsa, sama ada yang buat lifestyle. Oke, jadi ini sekilas tentang statistiknya aja. Buat datanya kita udah sekitar 200 juta download, kita punya 2 juta partner di seluruh kota, sama kita udah punya lebih dari 500.000 merchant partner yang ada di app. Jadi untuk semua ini kita sebenarnya kita coba untuk gabungin 3 jenis ekosistem ya sebenarnya, dan 3 jenis ekosistem ini dihandle sama 3 jenis produk. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah Gojek itu perusahaan apa, Gojek itu adalah perusahaan teknologi, dan outputnya konkretnya itu apa, outputnya adalah si aplikasi-aplikasi ini. Jadi yang paling pertama itu yang udah paling sering dilihat sama teman-teman itu ada customer app namanya, itu yang ada di paling kiri. Itu tujuannya untuk dari sisi customer bisa pesan service yang ada di Gojek. Terus yang tengah itu ada driver app, itu dipakai sama partner-partner kita buat driver dari two-wheeler sama four-wheeler, buat motor sama mobil. Dari situ juga ada fitur-fiturnya, dan ini tujuannya untuk driver bisa kerja, bisa dapat order, bisa dapat bonus juga, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu untuk aplikasi buat merchant. Jadi ini kurang lebih sama kayak driver app, tapi tujuannya buat merchant, dan emang ada beberapa fitur yang beda, dan ini tujuannya buat jadi point of sales. Di sini juga merchant bisa apply buat kalau mau taruh diskon, kalau mau update menu, kalau mau update harga, itu di sini juga. Dan dia juga bisa dapat recap hariannya, hari ini udah kejual berapa, dari situ berapa yang diskon, berapa yang enggak, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini adalah output dasar dari perusahaan Gojek. Gitu. Oke, jadi itu sekilas tentang Gojek. Kalau kita masuk ke data science di Gojek, ini sebenarnya pilarnya aja, ini nggak hanya data science, tapi juga buat yang lain. Jadi untuk semua hal yang kita lakukan, itu selalu berpegang sama 3 pilar ini, yaitu speed. Kita pengen bisa benar-benar deliver itu nggak perlu perfect, tapi yang penting cukup aja atau oke. Karena itu seringkali lebih bagus daripada perfect, tapi butuh waktu yang lebih lama. Yang tengah itu adalah innovation, jadi kita coba gimana caranya mikir dari first principle, gimana caranya kita bisa solve problem yang ada dengan cara yang lebih simple. Sama yang ketiga itu social impact, jadi kita pengen semua hal yang kita lakuin itu memang punya dampak positif ke masyarakat. Untuk tim data science sendiri,
itu sebenarnya goalnya ada 3 ini ya. Ada pertama itu improve customer experience, kedua itu enhance business efficiency, sama drive social impact. Jadi sebenarnya 3 hal ini adalah goal dari kenapa tim data science itu ada. Dan semua project yang kita kerjain juga sebenarnya tujuannya untuk mencapai 3 hal ini. Ini sedikit trivia, di sebelah kanan itu ada peta Jakarta, dan kita coba plot titik pick up sama titik drop off dari masing-masing booking selama 1 hari. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada semacam polanya ya, dari yang tadi agak gelap itu pas masih sedikit bookingnya, dan pas lagi terang gitu itu lagi rame-ramenya, mungkin lagi rush hour, lagi pas pagi pas berangkat kerja ataupun sore pas pulang kerja gitu. Jadi ini salah satu visualisasi yang kita bikin dulu di tim data science buat ngeplot coverage dari jangkauan service yang kita punya di daerah Jabodetabek gitu. Oke, jadi untuk 3 hal itu, untuk mencapai 3 goal tadi, kita punya 3 operating principle lagi. Jadi ini mungkin yang lebih konkretnya ya. Yang lebih konkretnya itu, yang pertama itu semua kerjaan atau semua method yang kita apply itu sifatnya itu aplikatif dan bukan akademik. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar juga, di beberapa company lain tuh ada tim data science yang sifatnya itu untuk riset. Dan untuk kondisi sekarang, untuk state Gojek sebagai company sekarang itu kita belum fokus ke sana. Mungkin bisa dibikin, tapi untuk sekarang kita fokus ke apply. Jadi apapun yang kita lakukan di tim data science itu tujuannya untuk improve business efficiency atau improve customer experience. Yang kedua sama ketiga lumayan berhubungan. Jadi karena data science itu sebenarnya nge-solve data problem atau bikin data produk yang sifatnya itu besar ya. Jadi emang seringnya itu kita kontak atau kerjasama atau kolaborasi sama tim engineering dari produk biar kita tuh bisa bikin solusi yang scalable. Jadi contohnya misalkan kita bikin sistem buat alokasi booking dari customer ke driver, dan itu benar-benar dipakai untuk setiap booking yang masuk kan. Jadi kita di situ bakal apply beberapa proses optimisasi gimana caranya biar customer itu setiap booking dia bisa dapat driver yang paling bagus yang bisa didapat di sekitarnya. Dan dari situ emang lumayan sering juga interaksi sama tim engineering, lumayan sering interaksi sama tim sama programmer yang ada di Gojek. Gitu. Dan yang terakhir, kita selalu pengen semua solusi yang kita bikin itu bisa scalable, bisa punya impact ke banyak kota, ke banyak aspek juga yang ada di Gojek. Gitu. Oke, jadi tadi sempat bahas juga di slide sebelumnya tentang core kompetensi ya. Jadi sebelum itu mungkin bahas sedikit dulu tentang tipe analytics ini. Kalau kita oversimplifikasi lah, ada 3 jenis analitik. Itu ada deskriptif, itu yang kita benar-benar lihat dari data historical. Kita coba lihat apa yang terjadi, dan dari situ kita bisa masuk ke prediktif. Jadi contohnya misalkan kita pengen datang kuliah jam 7 pagi kan. Terus kita anggaplah kita punya data log setiap hari kuliah jam 7 pagi itu kita datang jam berapa. Dan dari situ kita punya data juga kita bangun jam berapa. Nah, dari situ kan kita bisa tahu kayak dari hari-hari yang kita nggak telat, itu sebenarnya kita tuh bangun jam berapa sih rata-rata. Dan untuk hari-hari yang telat, itu kita in general atau rata-rata tuh bangun jam berapa. Dari situ kita bisa tahu sebenarnya kita tuh telat gara-gara kita bangun lebih siang misalnya, daripada pas kita nggak telat, kayak gitu. Dan itu juga berhubungan sama yang tengah, yaitu prediktif. Jadi setelah kita tahu data itu, setelah kita tahu di jam berapa aja kita jadi telat dan jam berapa aja kita nggak telat, kita bisa antisipasi apa yang bakal terjadi kan. Jadi dari data yang kita punya, secara probabilistik kita bakal telat sekian persen kalau misalkan kita bangun jam segini. Dan dari situ itu bisa lanjut juga ke tahap terakhir dari analytics, yaitu preskriptif. Jadi setelah kita tahu datanya,
kita bisa bikin rekomendasi berdasarkan objektif yang kita pengen capai kan. Misalkan objektifnya adalah kita nggak pengen telat untuk kuliah jam 7 pagi, maka solusinya adalah kalau berdasarkan data berarti kita perlu bangun sekurang-kurangnya jam 6 pagi misalkan, untuk kita bisa punya 90% confidence kalau kita nggak akan telat, kira-kira gitu. Dan untuk data science sendiri kita fokus di 2 jenis analisis yang terakhir, di prediktif sama di preskriptif. Untuk yang pertama itu biasanya lebih untuk tim dari data analis ataupun dari business intelligence analyst gitu. Ini contoh aja kalau salah satu output dari descriptive analytics itu kayak gini. Jadi ini dulu sempat ada rencana dari pemerintah kota untuk nutup Jalan Sudirman buat motor, tapi setelah itu kita coba analisis datanya, kita coba lihat sebenarnya impact-nya bakal kayak gimana, dan dari situ alhamdulillah dari pihak pemerintah nggak jadi nutup, karena emang itu punya dampak yang lumayan signifikan ke income buat sebagian besar dari driver Gojek. Untuk lebih jelasnya bisa masuk ke medium yang ini, ada di sini linknya. Oke, jadi masuk ke core kompetensi ya. Jadi sebenarnya kayak yang saya udah bilang tadi, ada 2 yang bisa dipelajari sekarang dan 1 yang bisa dipelajari hands-on. Jadi yang pertama itu matematika dan statistik, dan yang kedua itu computer science. Dan ini kurang lebih penjabarannya aja dari masing-masing aspek. Untuk yang terakhir, sebenarnya business acumen ini lebih ke intuisi bisnis ya. Jadi ini lebih ke soft skill kalau saya bilang sih. Ini lebih ke gimana cara kita bisa paham sebenarnya masalah bisnisnya apa, dan gimana cara kita framing problemnya dari business problem jadi machine learning problem. Dan dari situ juga kita dituntut untuk bisa storytelling with data, atau dari data yang kita punya kita bisa bikin cerita yang bisa dipahami sama tim bisnis. Itu juga penting. Dan juga penting juga untuk teamwork ya, karena yang tadi saya bilang kalau machine learning project itu nggak cuma dikerjain sama data scientist, tapi juga tim yang lain, ada tim bisnis juga. Untuk awal-awal kita bisa paham masalahnya apa. Untuk tim data engineering juga, biar mereka bisa jelas perlu bikin pipeline yang kayak gimana. Sama tim BI juga, biar mereka bisa ngerti perlu bikin descriptive analytics yang kayak gimana. Kayak gitu. Untuk computer science, ini mostly tentang data structure dan algorithm. Untuk programming language, yang paling sering dipakai itu Python sama R. Walaupun di Gojek itu lebih sering pakai Python, karena dengan belajar Python, kita juga sambil belajar buat engineering dari machine learning-nya atau ML engineering, karena untuk kita bisa deploy model ke production itu biasanya pakai Python, dan belum pernah lihat sih yang memakai R. Sama yang terakhir itu untuk matematik sama statistik, mostly buat probability statistik, terus kalkulus, linear algebra, optimisasi, conditional expectation, sama regresi. Ini hanya sebagian aja dari beberapa hal yang perlu dipelajari di aspek ini. Oke. Ini flow-nya aja ya, kalau mungkin buat ngasih gambaran sebenarnya kita tuh kerjaannya sehari-hari kayak gimana sih. Jadi yang pertama itu tadi, kita benar-benar perlu paham bisnis problemnya, karena kalau kita nggak paham, ntar kita end up bakal bikin solusi yang nggak dipakai sama bisnis. Jadi ini untuk proses 2 pertama ini benar-benar penting banget buat kita. Kita biasanya mungkin spend 1-2 minggu di sini buat benar-benar paham. Setelah itu kita bisa start buat ngelakuin namanya feature engineering, atau kita coba lihat data yang kita punya, kita coba buat bikin beberapa transformasi yang kalau emang butuh, untuk kita bisa input itu ke machine learning modelnya. Setelah kita coba testing di sini, kita coba lihat hasil modelnya gimana, kita cek performance-nya, kalau sudah oke, kita bisa ngelakuin eksperimen di sini. Jadi eksperimen ini tujuannya untuk memvalidasi hipotesis kita di awal. Jadi untuk setiap problem kan kita biasanya punya hipotesis ya, kayak misalkan kita bikin model ini tujuannya buat meningkatkan variabel ini misalnya gitu. Nah, itu yang perlu kita uji di tahap eksperimen ini. Dan dari situ kalau hasilnya udah keluar, baik itu tervalidasi ataupun ternyata tervalidasi, kalau itu
nggak benar, kita bisa discuss lagi sama tim bisnis maunya gimana. Habis itu kita kalau sudah oke, kita bisa lanjut ke productionization. Jadi ini lebih berat ke aspek engineering-nya. Ini lebih berat ke aspek software engineering. Dan dari situ kita bisa capture hasil-hasilnya dan kita bisa komunikasi balik hasilnya ke tim bisnis. Jadi mulai dari cara solve-nya kayak gimana, kita pakai algoritma apa, variabel yang dipakai apa aja, hasilnya itu kayak gimana, dan cara bacanya gimana. Itu yang perlu dibilang ke tim bisnis. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya coba jawab setelah ini selesai ya. Oke, ini ada beberapa contoh use case data science project di Gojek. Jadi sebenarnya kalau di Gojek itu kita bagi jadi beberapa stream ya. Ini ada supply, ada marketplace, demand food, ada payment juga, dan juga yang lain kayak GoSend, GoTix juga. Tapi intinya adalah dari semua ini tuh North Star metriknya atau satu metrik yang benar-benar kita perhatiin banget itu adalah business impact. Jadi ini tergantung lagi dari masing-masing project-nya, tapi intinya adalah kita nggak peduli seberapa canggih algoritmanya atau seberapa simpel algoritmanya, yang penting output-nya adalah kita bisa benar-benar bisa improve bisnisnya in general. Kalau saya sendiri itu masuk ke tim supply di sini, di kolom yang ini, dan sempat ngerjain juga untuk supply positioning, kemudian juga driver profiling, dan lain sebagainya. Oke, ini contoh ilustrasi aja buat yang di sini itu untuk sistem alokasi ya. Alokasi itu kita punya model namanya Jagger. Jadi ini contoh problemnya. Jadi si customer itu ada di sini di titik yang biru dan dia pesan buat saat ini. Dan dari situ kita coba lihat driver-driver yang ada di sekitarnya itu kayak gimana. Oke. Nah dari situ kita coba buat nge-ranking driver itu dari yang paling relevan sampai yang nggak paling relevan kan. Dari situ baru kita bisa kasih si booking ini ke driver yang mana dulu gitu. Jadi dulu sebelumnya itu kita sempat kasih booking itu langsung sekaligus ke semua driver, dan driver yang dapat itu yang paling cepat ngeklik. Cuma kita tahu kalau itu sebenarnya nggak terlalu optimal karena bisa jadi sebenarnya yang driver pikirkan adalah yang penting dia klik dulu aja, dia pengen tahu titik pengantarannya kemana, kalau ternyata nggak sesuai bakal di cancel. Dan dari situ kan sebenarnya kita nggak pengen, karena itu bakal jadi nggak bagus buat customer experience. Jadinya kayak, oh ini kalau pesan Gojek sering di cancel sama drivernya, mending pesan yang lain aja gitu. Nah jadi kita come up sama alokasinya itu memang benar-benar diatur sama algoritma biar booking itu bakal ditawarin ke satu driver dulu, baru ke yang lain kalau dia cancel atau kalau dia reject. Nah kalau dari sini case-nya ada 4 driver di sini. Driver pertama itu yang kuning, yang secara lokasi dan secara geografis memang paling dekat ya sama customer yang biru. Tapi untuk saat itu dia udah mark di aplikasinya kalau dia itu mau pulang ke rumah. Jadi dan emang rumahnya itu berlawanan arah sama titik customer, jadi dia nggak di prioritas saat itu. Lanjut ke case kedua itu buat yang biru. Itu drivernya juga lagi dekat sama customer, tapi saat itu dia tuh masih on trip, jadi dia masih ngantar customer yang lain saat itu. Jadi untuk alasan itu juga dia jadi di prioritas juga. Untuk yang case ketiga itu di mobil warna abu-abu, itu dia secara lokasi juga lumayan dekat sama customer kan. Tapi kalau kita lihat dari ETA-nya atau estimated time arrival-nya, dia perlu muter balik dulu di situ. Jadi itu juga kita di prioritas, karena itu juga bakal kalau misalkan kita kasih booking itu ke driver warna abu, si customer bakal nunggu agak lama. Jadi lanjut kita ke case mobil yang warna hijau, di mana mobil warna hijau itu lagi available, dia lagi nggak narik customer yang lain, dia juga searah sama customer yang biru, dan dia yang paling dekat dibanding dia yang paling cocok dibanding yang lain. Jadi untuk case yang kayak gini kita bakal tawarin bookingnya itu ke yang hijau dulu, baru ke yang lain.
Dan ini emang dilakukan mungkin dalam skala kurang dari 1 second ya. Kita biasanya punya SLA itu mungkin di bawah 50 millisecond. Jadi lumayan cepat juga untuk proses inference-nya. Oke, ini satu. Ini beberapa fitur yang kita pakai buat nentuin yang tadi. Ada kondisi supply demand, ada jamnya, ada kayak si booking ini dibikin jam berapa dan dibikin di hari apa, ETA to customer, location dan lain sebagainya. Contoh lainnya itu ada aplikasi di bidang mungkin bilangnya recommendation system ya. Jadi kalau teman-teman buka di aplikasi GoFood itu kan ada rekomendasi makanan yang bisa dicoba kan. Nah, sebenarnya itu diturunin dari sini. Jadi di sini kita bikin scoring untuk masing-masing label di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat contohnya adalah ayam geprek di sini, itu kita punya 3 label, misalnya kita punya label sweet, ada spicy, sama snack food. Nah, di sini kita coba ngelabelin ayam geprek ini skornya berapa untuk masing-masing. Nah, skor ini mulai dari 0 sampai 1, dengan kalau 0 itu berarti dia berlawanan sama deskripsinya. Kalau 1 itu dia benar-benar sesuai sama deskripsinya. Dan contohnya di sini itu, kalau ayam geprek itu skornya cuma 0,12 atau 12%, di mana berarti dia sebenarnya menurut modelnya dia tuh bukan makanan yang manis. Dan untuk aspek selanjutnya itu spicy, ini 92%, yang artinya menurut model itu ayam geprek itu makanan yang pedas. Dan yang terakhir itu snack food. Snack food menurut model juga ayam geprek itu bukan snack food karena skornya cuma 8% di sini. Begitu juga untuk makanan yang lain, di sini martabak manis sama roti bakar sebenarnya sama ya. Dia itu manis, dia itu nggak pedas, sama dia itu makanan snack. Jadi di sini juga punya skor yang tinggi buat sweet sama snack food, dan punya skor yang rendah buat spicy. Itu. Ini juga ada namanya frequent point of interest. Jadi contohnya itu di sini kita kalau ada yang masih ingat dulu kan aplikasi Gojek kayak gini bentuknya ya. Ini yang di kiri itu, yang di tengah itu kalau dilihat dari aplikasi driver, kalau yang kanan itu yang dari aplikasi customer. Tapi dulu itu kan sebenarnya kalau kita pesan dari suatu tempat itu kan kita perlu tulis ya, kita mau dijemputnya itu prosesnya di mana. Karena kan di beberapa tempat mungkin kayak di mall gitu kan sebenarnya gede kan, jadi kita nggak bisa bilang cuma misalkan mau dijemput di Pondok Indah Mall, karena Pondok Indah Mall tuh luas banget. Jadi mau dijemput titik mananya itu yang bakal perlu di confirm sama driver. Nah, jadi dulu kita coba bikin solusi yang scalable buat itu, karena nggak mungkin juga kita ngeliatin lokasi satu-satu buat masing-masing POI atau buat masing-masing tempat, terus kita coba buat pinpoint titiknya di mana aja yang kira-kira ini kan, kira-kira pas buat jadi titik penjemputan. Jadi dulu di sini kita apply 2 jenis metode. Yang pertama itu clustering buat nentuin titik penjemputannya. Yang kedua itu kita pakai language model buat nentuin dia itu deskripsinya harus apa. Jadi untuk yang clustering sebenarnya simpel, kita coba plotting aja titik latitude sama longitude-nya. Kan kita untuk setiap booking itu udah ada datanya kan, jadi kita bisa plot di sini. Misalkan kita mau lihat untuk booking-booking yang judulnya itu ada di Pasaraya sama di Blok M Square. Dari situ kita coba plot titik lat longnya di mana aja. Dari situ kita bisa ngelihat kalau sebenarnya lumayan tersegregasi ya antara titik dengan titik yang lain. Dan di sini kita bisa lihat kalau pakai algoritma clustering biasa, misalkan K-means, itu kita bisa dapat sekitar 5 cluster dengan performance yang paling bagus. Di sini kita bisa lihat titik di yang biru, kuning, hijau, merah, sama abu-abu. Dan untuk masing-masing deskripsinya kita bisa pakai language model. Jadi sebenarnya mungkin teorinya adalah language model itu kita coba baca pesan dari pesan yang ditinggalin sama customer di notes di sini di setiap booking, dan kita coba buat infer atau kita coba buat generate deskripsi yang paling pas itu apa. Kalau nggak salah di sini itu dulu kita pakai Ngram
language modelnya. Jadi kita coba buat potong-potong dan kita cari yang paling sesuai itu yang mana. Dan dari situ kita bisa taruh deskripsi dari masing-masing titik itu sesuai dengan yang ada di screenshot yang paling kanan. Jadi kita bisa tentuin, oh di contoh kalau di Pasaraya itu kita punya 4 titik, ada A, B, C, D, dan di situ masing-masing ada penjelasannya. Itu di mana aja, di air mancur atau di drop off atau di lobby utama, kayak gitu. Input lainnya ada di computer vision. Kalau teman-teman pernah KYC atau know your customer, itu sempat disuruh upload kan KTP sama selfie. Itu awal-awal kita pakai jasa pakai tenaga admin juga buat konfirmasi, tapi setelah datanya cukup kita coba buat bikin computer vision model biar gimana cara kita bisa baca ini dan kita bisa langsung auto taruh itu ke database kita. Gitu. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain tentang data science di Gojek. Teman-teman bisa langsung ke sini aja buat tahu lebih detail dari contoh-contoh yang tadi udah saya sebutin sih. Ya, kurang lebih itu. Terima kasih untuk waktunya. Balik ke Pak Edi. Terima kasih Pak Gibran Erlangga. Wah, penjelasannya luar biasa ini ya. Semula saya pikir hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 8, tapi terus kemudian ada juga nih penjelasan tentang data science yang ada di Gojek ini seperti apa. Ini bagus sekali menurut saya itu. Baik, kita lanjutkan dengan ini ya. Pertanyaan-pertanyaan nih kita lihat nih yang ada di chat. Pertama itu ada pertanyaan mengenai referensi utama kalau mau belajar nih, ada bukunya enggak itu? Oh. Ini dari Mas Fauzi tadi. Ya. Oke, ini berarti coba saya langsung jawab aja ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Kalau referensi kalau saya sendiri lebih suka untuk baca buku dan lihat YouTube ya. Karena kalau lihat YouTube itu sebenarnya karena lebih interaktif dibandingin kalau kita lihat misalnya slide atau kita lihat artikel gitu. Jadi benar-benar ada orang yang ngejelasin kan. Mungkin kayak kalau di kelas gitu kan juga lebih interaktif. Jadi YouTube salah satu source. Kalau buku itu bakal ngebantu buat kalau kita tuh pengen tahu taksonominya atau kita pengen tahu sebenarnya dari data science ini tuh ada aspek apa aja kan, kayak mungkin ada kalau lihat dari problemnya ada classification, ada regression, dan dari situ kita bisa lihat untuk masing-masingnya itu seberapa dalam kita perlu baca. Untuk contohnya mungkin nanti saya coba share juga di chat room-nya. Tapi ntar saya bisa pinpoint beberapa buku sama YouTube channel yang saya suka lihat sih. Oke, berikutnya ada dari Pak Gunawan Cahyadi. Seberapa besar fungsi dan peranan komunikasi data di bidang data science or becoming a data scientist? Oke. Ada nggak komunikasi data? Iya. Ada. Ya, kalau saya coba lihat sih sebenarnya kan ini komunikasi in general ya, dan sebenarnya ini nggak hanya untuk bidang data science saja, tapi menurut saya untuk semua pekerjaan juga penting. Jadi untuk bidang data science sendiri sebenarnya ini jadi penting karena kita kan sebenarnya jadi orang yang paling sering interaksi sama data kan. Kita yang melihat data tiap hari, kita yang benar-benar tahu masalahnya apa sama datanya, dan kalau misalkan kita udah bikin misalkan analisis atau kita udah nemu insights, kalau misalkan kita nggak bisa communicate itu dengan baik ke orang yang relevan, itu bakal jadi sia-sia aja, dan itu bakal jadi bakal jadi susah ke depannya karena ntar jadinya orang bakal ragu kalau misalkan mau nanya sama kita tentang data gitu. Jadi emang itu penting banget sih buat benar-benar kita bisa jelasin misalnya konsep-konsep atau teori-teori yang lumayan teknikal atau lumayan kompleks, dan itu bisa dijelasin ke tim bisnis. Itu emang perlu banyak baca dan perlu banyak pakai analogi kalau menurut pengalaman saya. Tapi itu penting banget sih kalau komunikasi, karena
ya ujung-ujungnya mau model kayak gimana pun, mau secanggih apapun, kalau hasilnya nggak bisa dipakai kan sia-sia aja jadinya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Baik, berikutnya dari Pak Hadi. Profesi data scientist ini apakah bisa menjadi profesi masa depan untuk generasi milenial yang hobi travel, di mana biasa bekerja dimanapun tanpa terikat atau freelance? Nah, ini gimana? Ya, kalau untuk ini menurut saya sih bisa banget ya Pak, karena mungkin sedikit penjelasan tentang kenapa kok data science ini bisa booming sekarang ya. Kalau menurut saya sih ada beberapa alasan. Yang pertama itu sekarang itu kan sebenarnya biaya untuk kita bisa dapat data itu semakin murah ya. Karena kan sebenarnya salah satu device yang paling sering menyedot data itu adalah HP kita sendiri kan. HP atau laptop atau tablet gitu-gitu. Itu kalau konteksnya itu di consumer products. Dan sayang itu juga perkembangan microchip juga udah makin cepat. Jadi dulu yang kita cuma bisa proses data sekian row, sekarang udah bisa bermiliar-miliar. Bisa dilihat juga untuk project-project yang udah dikerjain sama perusahaan-perusahaan besar kayak Google atau misalkan Palantir. Dan menurut saya itu sih karena udah bisa digabung antara teori-teori statistik dengan computer science, jadinya data itu mulai jadi berharga gitu. Jadi ini bakal bisa dipakai untuk keperluan personalisasi untuk company-company yang misalkan berhubungan langsung dengan si customer products. Jadi untuk itu jawabannya sih bisa banget Mas. Dan kalau untuk yang hobi travel itu juga bisa, karena kebetulan sebenarnya kemarin saya sempat juga kerja nggak dari rumah nih pas lagi WFH, dan itu bisa-bisa aja gitu. Kurang lebih. Oke, gitu, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi. Bisa kasih contoh penggunaan kalkulus, aljabar linear, dan statistik deskriptif dan inferensial di data science? Apa ada contoh kasus nyatanya? Sebenarnya sih kalau yang ini mungkin secara general itu sudah dijawab dari yang tadi ya, dari yang beberapa use case yang ada di Gojek. Tapi menurut saya yang paling jelas mungkin ini. Saya coba kasih contoh. Sorry, sebentar. Sebentar. Saya coba. Ini. Oke, jadi kan kalau yang ini kan sebenarnya mungkin untuk contoh case-nya buat yang nentuin titik aja kan. Jadi buat yang K-means lah. Kalau yang K-means kan sebenarnya itu optimisasi buat kita bisa tentuin cluster yang paling baik itu di mana. Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat dari sini, dan kita sebenarnya kan kalau di K-means itu kita coba lihat antara data satu dengan data lain itu sebenarnya sebeda apa kan, dan sebeda apa itu di sini kita bisa definisikan sebagai seberapa jauh jaraknya dari antar titik itu. Jadi output dari K-means itu sebenarnya gimana caranya kita bisa mengelompokkan data yang berdekatan dan kita membedakan data yang berjauhan kan. Dan dari sini sebenarnya si aspek kalkulusnya juga ya udah berarti optimisasi yang kayak gimana yang pas biar bisa menyerap data yang kayak gini sih. Bilang gimana ya? Ya, kurang lebih gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Dari berikutnya dari Pak Irmawan, Dedi. Untuk tahapan eksperimen ini, Gojek sendiri biasanya dieksekusi dalam sebuah lab uji khusus atau langsung diimplementasikan di pasar? Oke. Kalau eksperimen di sini memang bukan seperti eksperimen yang ada di akademia gitu ya, maksudnya bukan yang kayak benar-benar kita ke lab, terus kita coba ada beberapa alat yang emang cuma ada di lab itu, tapi sebenarnya eksperimen di sini konteksnya adalah buat hypothesis testing yang ada di statistik. Jadi kita coba bikin hipotesis, terus kita bikin
null hipotesisnya, dan dari situ kita coba buat buktiin apakah hipotesis awal itu beneran terjadi apa enggak. Jadi sebenarnya kalau di sini sih jawabannya bukan diuji di lab khusus, tapi langsung diimplementasi di pasar. Misalnya kita mau untuk yang tadi nih, untuk kasus yang Jaeger yang allocation itu antara customer sama driver, kita mau coba implementasi algoritma baru. Dan kita mau coba bandingin sama algoritma yang lama. Kita pengen tahu seberapa bagus yang algoritma baru dibandingkan yang lama. Nah, dari situ kita bisa start implementasi di pasar, tapi kita mau coba untuk nggak langsung ke semuanya, tapi misalkan ke 1 atau 2% traffic dulu gitu. Jadi dari situ kita bakal coba buat bandingin antara yang lama sama yang baru itu kayak gimana. Jadi kita pengen eksperimen, tapi kita nggak pengen bikin eksperimen yang terlalu besar. Jadi kalau misalkan nggak bagus, malah jadi punya impact negatif ke company. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi langsung diimplementasi di pasar, tapi kita start sama small scale dulu. Gitu. Oke, berikutnya dari Pak Novi. Izin bertanya, 1, apakah setiap use case munculnya dari business unit atau bisa dari data scientist? Untuk Satu itu dulu. bisa dua-duanya. Walaupun seringnya itu dari business unit, karena emang itu kan sesuai dengan goal yang kita bikin setiap 3 bulan, tapi di beberapa kasus juga ada project-project yang starting itu dari tim data science. Nomor 2, bagaimana cara memilih use case yang paling memiliki business impact yang terbesar? Terima kasih. Oke. Sebenarnya sih kalau itu discuss antara tim data science sama bisnis juga ya Pak. Jadi kalau ini sebenarnya sih kita biasanya pakai beberapa metrik sih, kayak misalkan kita punya target tahunan atau target 3 bulanan, dan dari situ kira-kira project-project mana aja yang emang punya peran besar gitu. Misalkan ada project yang sifatnya itu bisa impact ke lebih dari 60% dari pengeluaran perusahaan. Nah, itu biasanya yang bakal jadi project-project yang bakal diprioritize. Jadi sebenarnya nggak ngelihat ini sih, nggak ngelihat jenis masalahnya apa, tapi lebih ke kira-kira impact-nya bakal gimana. Jadi itu satu, atau misalkan aspek lainnya, kalau itu impact ke customer retention lebih dari 50%, itu juga mungkin bisa di-consider, kayak gitu-gitu sih. Jadi itu mostly discuss sama tim bisnis. Baik, berikutnya dari Pak Pamor Gunoto. Untuk penentuan ranking driver yang dipilih itu yang paling utama berdasarkan apa, Pak? Oke, kalau ini variabelnya ada banyak, Pak. Sebenarnya kalau saya nggak salah ingat sekitar 1-2 tahun lalu itu variabelnya ada 150. Tapi untuk yang paling penting, iya, makanya itu Pak, kita perlu komputer kan buat bantu kita menentukan itu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, sebenarnya saya belum bisa bilang Pak, karena itu kan sebenarnya rahasia dari perusahaan. Tapi yang bisa saya bilang adalah kita benar-benar consider banyak faktor di situ, mulai dari background dari driver itu apa, terus rata-rata dia kalau dapat order itu biasanya di cancel apa enggak, terus setelah diterima itu biasanya di complete apa enggak, kayak gitu-gitu. Juga ada misalkan background driver, dia itu driver yang tiap hari online apa enggak, terus customer-nya itu biasanya sering nunggu, mau nunggu apa enggak, gitu-gitu. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Surya Prihanto. Izin bertanya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di dunia data apakah bisa ditarik secara umum perbedaan antara data analis, data science, data engineer, serta machine learning engineer? Oke. Oke. Kalau saya coba dari situ ya, berarti ada data analis, ada data scientist, ada data engineer, sama machine learning engineer ya. Kalau dari pengalaman saya dan yang saya tahu, ini definisinya bakal beda-beda antar perusahaan, tapi untuk di Gojek sendiri, data analis itu adalah
orang yang paling dekat sama bisnis. Jadi mereka biasanya bakal sering discuss sama orang bisnis, sering discuss sama produk atau project manager, dan mereka bakal bikin analisis yang sifatnya itu deskriptif. Jadi ya kayak yang tadi udah dijelasin, deskriptif itu yang lihatnya lebih ke historical. Itu, dan kalau data science itu tujuannya untuk bikin data produk, untuk nge-solve problem pakai bikin data produk yang sifatnya scalable dan fokusnya lebih ke prediktif sama preskriptif. Kalau data engineer itu sifatnya dia untuk mastiin pipeline data dari aplikasi ke database itu bisa bagus, baik itu yang batch yang setiap hari ataupun yang stream atau yang real time. Sama yang keempat sebenarnya mirip-mirip sih sama data engineer, tapi kalau ML engineer itu dia yang mastiin proses buat deployment dari model, juga proses buat monitoring metrik dari model ataupun dari buat monitoring model performance itu bisa lebih gampang lah istilahnya buat tim data science. Jadi kalau yang ML engineering itu lebih berat ke software engineering. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Baik, pertanyaan kedua, apakah di industri data keempat posisi di atas bisa dilakukan oleh satu posisi saja? Sebagai contoh, data science mengerjakan tugas ML engineer, gitu. Karena tadi saya sempat melihat bahwa ML masuk di bagian data science. Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau dari sini ini kalau saya lihat agak kecampur ya si definisinya, karena benar emang machine learning itu bagian dari data science. Tapi data science itu kan nggak hanya machine learning aja, tapi juga ada data visualisasi, ada juga data understanding, ada juga buat data generation gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaannya apakah bisa keempat posisi itu dilakukan oleh satu posisi aja, sebenarnya jawabannya bisa. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu optimal gitu kan? Karena sebenarnya untuk masing-masing posisi itu emang sudah dibikin karena ada tujuan ya, dan emang untuk itu bisa dikerjain sama satu orang, ya pertama orang itu berarti perlu paham juga end to end, dan juga dia benar-benar perlu tahu sampai detail kan. Dan untuk penemu kurang kayak gitu nggak banyak biasanya, dan kalaupun ada biasanya progresnya bakal jadi agak lama karena emang untuk masing-masing step-nya itu emang perlu waktu yang nggak sebentar sih. Kurang lebih gitu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Yogi Kusuma. Bagaimana dengan infrastruktur untuk penyimpanan data dan komputasi yang digunakan Gojek? Apakah membangun sendiri atau menyewa ke pihak lain? Terima kasih. Oke. Kalau untuk infra dan penyimpanan data atau storage, itu kita comply sama peraturan pemerintah yang ada tentang data customer. Jadi untuk data yang memang diharuskan untuk disimpan di lokal, kita bakal simpan di lokal, dan kita emang maintain itu sendiri. Jadi kita punya server sendiri khusus untuk maintain dan simpan data-data itu. Tapi untuk data-data selain itu kita biasanya store di cloud storage sih. Di cloud storage ya, gitu aja. Oke. Berikutnya dari Ibu Herawati Yusuf. Mohon diberikan contoh mesin learning yang dipakai di Gojek. Oke, kalau itu saya harap udah dijawab ya tadi Pak, dari beberapa slide yang tadi. Ada allocation, ada yang computation juga. Kalau ada yang bingung bisa ditanya lagi di bawah. Oke, berikutnya Pak Yandi Firdaus. Apa saja tips yang dapat diterapkan untuk membangun portofolio di bidang data science, terutama bagi lulusan baru? Terima kasih. Dapat diterapkan untuk membangun portofolio. Oke. Kalau menurut saya sih, pelajarin dulu aja si fondasinya, dan pelajarin itu terserah, maksudnya tiap orang kan punya caranya masing-masing. Ada yang suka lihat video, ada yang suka baca buku, itu bebas aja. Tapi menurut saya spend waktu cukup aja buat belajar fondasinya, dan coba langsung
kerjain project aja. Project itu bisa macam-macam, bisa dari Kaggle. Mungkin kalau teman-teman belum tahu bisa saya taruh di sini. Jadi saya coba taruh di chat. Kaggle itu salah satu platform untuk company-company itu biasanya naruh kompetisi-kompetisi atau problem-problem data science yang mereka punya buat istilahnya di outsource ke dunia gitu. Jadi orang-orang seluruh dunia itu bisa ikut lihat masalahnya, bisa ikut kompetisi di situ. Nah, itu bisa banget sih buat jadi portofolio, dan di situ yang disalahin adalah ya bikin aja dokumennya tentang masalahnya itu apa, terus datanya yang ada itu apa aja, terus solusi yang dipakai itu kayak gimana. Itu bisa dibikin misalkan pakai, kalau teman-teman familiar, ada pakai Jupyter Notebook, pakai Python biasanya, dan itu bisa di-upload di GitHub. Itu biasanya bakal kepake banget sih kalau misalkan daftar, karena sekarang ini mulai banyak juga orang-orang yang background-nya nggak sesuai atau yang bukan computer science ataupun matematik, tapi daftar data science dan bisa kayak gitu. Dan mereka bisa keterima ya karena emang mereka punya track record kan. Mereka punya portofolio ngajarin data science gitu. Ya, itu sih kurang lebih. Sama yang tadi, yang penting juga untuk punya feedback loop atau punya mentor. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi nih, menekankan di komunikasi tadi, komunikasi data ya, komunikasi seperti apa, cakupan, batasan layer, protokol, ini udah ada kata muncul protokol, aplikasi, dan lain-lain, yang dibutuhkan banget di data science. Oke, berarti kalau gitu tadi mungkin agak out of context ya, karena kalau di sini mungkin komunikasi jaringan networking gitu ya. kalau saya lihat protokol gitu. Sebenarnya kalau itu kalau dari pengalaman saya sih belum terlalu berat sih, maksudnya belum terlalu kepake lah. Maksudnya sebenarnya sih kalau dari pengalaman saya, pengetahuan software engineering tentang backend gitu, kayak misalkan API kontrak gitu-gitu, buat kayak kita bisa komunikasi sama sistem backend, itu buat saya udah cukup sih. Jadi asal kita tahu kayak misalkan HTTP request gitu-gitu, mestinya sih udah cukup buat sekarang. Saya belum ketemu sih kalau ada case khusus yang emang butuh pengetahuan komunikasi kayak gitu. Tapi so far sih dari project-project yang udah saya pernah kerjain di Gojek, pakai HTTP request dan pengetahuan tentang API itu udah cukup, kurang lebih gitu. Kedepannya kurikulum konten komunikasi data seperti apa yang sangat perlu wajib ada di kampus-kampus terkait keteknikan. Tuh mungkin feedback dari Gojek gimana ini kalau kampus mengajarkan tentang komunikasi data, apa ini yang harus diajarkan oleh perguruan tinggi biar nanti masuk Gojek langsung pinter gitu. Ya Pak, kalau ini sebenarnya berhubungan juga sama jawaban sebelumnya. Kalau menurut saya sih, saya nggak tahu ya kalau API sama HTTP request itu masuk ke kurikulum komunikasi apa enggak. Tapi sebenarnya ability buat kita bisa bikin data product, kita bisa bikin solution atau sistem gitu, dan bisa komunikasi sama sistem lain, itu krusial banget sih. Jadi emang perlu tahu juga tentang itu, dan itu sebenarnya pengalaman yang mungkin nggak bisa dengan mudah didapat kalau misalkan belum terjun ke data science. Jadi emang pengalaman itu sebenarnya belum terlalu dilihat kalau untuk kita proses screening awal. Tapi yang bisa saya bilang itu sih Pak, kalau tentang komunikasi data yang dibilang di sini. Baik, berikutnya dari Pak Dasrianto. Tanya Mas Gibran, apakah sekolah data science terdaftar di Dikti dan apakah ada kelas untuk pengembangan teknologi UMKM? Terima kasih. Waduh, sejujurnya saya nggak tahu ini Pak. Saya nggak tahu kalau ini, saya nggak bisa jawab. Iya. Sekolah data science belum pernah dengar sepertinya. Iya, kalau dari Dikti saya nggak tahu. Tapi kalau dari private gitu banyak sebenarnya. Kalau dari banyak ya, dari malah Jakarta. banyak ya.
Iya Pak, soalnya sebenarnya kan Eh, ya kan mereka juga lihat demand kan. Kalau sekarang kan sebenarnya lagi lumayan banyak yang pengen terjun ke data science, tapi bingung nih caranya gimana. Jadi mereka bikin si course itu. Banyak ada oh, di Jakarta, di Bandung banyak kok. ya. Biasanya itu dalam bootcamp gitu. Tapi ya kalau dikti saya nggak tahu. Oke, ini dari Ibu Irawati Yusuf lagi nih. Boleh tanya lagi, kenapa kalau hujan selalu double order kalau pesan Gukar? Seharusnya dengan mesin learning salah ya. Gimana itu? Double order. Oh, double order ini konteksnya gimana ya? Kayak apa setiap hujan Ini karena ada satu kali hujan nih order? katanya. Uh-uh. Eh, Kalau kayak kalau hujan, kalau yang kalau bisa saya order, bilang kan ini Pak, kalau hujan gitu kan sebenarnya impact paling kerasa itu kan ke motor ya, karena kan kalau motor jadinya agak malas tuh kalau kalau narik pas hujan kan, kayak mungkin kalau teman-teman pesen GoFood jadinya susah dapat driver karena wajar karena driver nggak ada yang hujan-hujanan kecuali kayak mungkin ada surge pricing atau ada bonus gitu. Tapi kalau untuk Gokar, menurut saya sih nggak terlalu ada impact ya. Kalaupun emang ini yang mungkin dari pengalamannya nih datang mobilnya dua datang itu gimana? oh kalau itu mestinya nggak berhubungan sama hujan Pak, tapi itu berhubungan sama sistem aja sih. Mungkin kalau itu emang ada kendala sama sistem backend-nya. Jadi mestinya itu nggak berhubungan sama hujan. Jadi kalau emang ada kendala sistem, mau hujan mau nggak hujan, itu bisa aja terjadi. Cuma mungkin Oh, kebetulan dari kasusnya Bu Hera ini emang pas lagi hujan gitu. Tapi menurut saya sih itu nggak berhubungan. oke. Berikutnya ini dari Pak Ferry. Aplikasi Gojek sendiri didevelop dengan language apa, Pak? Dan menggunakan database apa? Oke. Eh, Kalau saya kan sebenarnya nggak langsung develop aplikasinya ya Pak, tapi kalau saya dengar dari teman-teman di engineering, itu emang paling sering pakai Go language sih. Pakai Go language, ada juga Python juga lumayan sering dipakai. Eh, Sebenarnya sih tergantung use case-nya ya. Tapi kalau aplikasi gitu kan ada yang Android juga ada yang iOS kan. Kalau Android mungkin pakai yang apa? Android Studio, kalau iOS itu pakai Xcode. Eh, sorry pakai Swift. Kalau backend-nya sih paling sering sih pakai Go ya untuk alasan latency atau emang butuh cepat kan kalau buat komunikasi antar microservice. Yang lainnya sih ada Python, ada Clojure, ada Java juga di beberapa, tapi intinya sebenarnya language itu ditentukan berdasarkan ya use case-nya aja sih. Jadi kalau data science gitu kita pakai Python kenapa? Karena banyak library yang mendukung, juga itu juga nyambung atau sinkron atau align sama kalau kita mau deploy model, jadi itu kita pakai. Jadi kalau emang nanti ada bahasa baru yang kira-kira punya offering lebih bagus daripada Python, mungkin kita bakal consider buat pindah ke sana. Gitu. Tapi untuk sekarang kita pakai Python kalau data science. Database Gojek, sebesar apa? Sebenarnya sih saya nggak tahu juga apa ya eksak besarnya berapa. Tapi kan kalau teman-teman lihat tadi dari interaksi antar ekosistem ya, ada merchant, ada driver sama ada customer, itu kan setiap hari aktif ya, kayak ada yang pesen GoFood, terus dari merchant juga ada update menu segala macam. Itu bakal jadi data yang banyak banget dan kayak sehari itu udah lebih dari jutaan gitu sih. Jadi mungkin itu yang bisa saya bilang untuk sekarang. Baik, berikutnya dari Pak Andi. Pak Andi Bintoro nih. Kalau kami misal di teknik elektro yang bisa kami adopsi apa ya Pak? Adopsi ilmunya maksudnya ya. Kalau itu, kalau yang saya kepikiran ya Pak ya, kalau sekarang belum benar-benar bisa jadi salah. Tapi kalau saya kepikiran, mungkin bisa implementasi teknik optimisasinya ya kalau buat elektro gitu kan. Kalau yang saya kepikiran adalah elektro itu mostly buat contohnya buat pengembangan microchip, gimana caranya microchip itu bisa
semakin hari itu semakin kecil, tapi punya kapasitas yang sama atau bahkan lebih besar kan daripada yang sebelumnya. Dan dari situ kan sebenarnya kita perlu tahu benar-benar kayak gimana cara kita bisa optimasi space yang ada, dan dari situ kita bisa bikin atau kita bisa develop microchip yang lebih kecil tapi punya kapasitas yang lebih besar. Kayak itu sih. Dan itu yang mungkin udah diterapin di company-company besar kayak di Apple atau di Google buat bikin smartphone-nya tiap tahunnya gitu. Itu sih yang saya kepikiran, Pak. Saya nggak punya banyak background nih di elektro. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi nih. Seberapa jauh signifikan data science dapat menjembatani gap yang ada di antara pendidikan formal dengan dunia bisnis atau dunia usaha? Oke. Kalau untuk ini, menurut saya sih tergantung dari skala di usaha atau bisnis yang kita bahas ya. Jadi contohnya, kalau kita ngomongin toko-toko offline, misalnya toko-toko kayak di ruko atau di toko-toko tradisional gitu, yang jual juga offline, itu dan mungkin penyimpanan datanya atau sistem akuntansinya itu belum digital, itu mungkin bakal agak susah kalau mau aplikasi teknik data science buat prediksi ataupun buat kasih rekomendasi. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang udah digital, yang udah nyimpen semua datanya di tempat yang lebih scalable, itu bisa berguna, Pak. Tapi pun juga sebenarnya tergantung juga ya, kalau datanya baru sedikit, sebenarnya aplikasi data science itu belum terlalu pengaruh sih buat saya, karena banyak hal kayak mungkin yang pertama itu bisa jadi kita analisis atau kita bikin model dari data yang nggak representatif dari populasi. Jadi kita kena yang namanya itu selection bias gitu. Jadi data yang kita pakai buat training model itu bukan data yang kita bakal lihat di dunia nyata gitu. Jadi menurut saya sih emang perusahaan itu perlu tumbuh atau perlu grow sampai ke titik tertentu, baru data itu bisa jadi berguna sih. Jadi kalaupun udah ada data, perlu tahu juga udah seberapa banyak gitu. Ya kurang lebih gitu sih, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Novi lagi nih. Teknologi security apa yang dipakai untuk melindungi data dan aplikasi Gojek? Oke. Saya nggak punya banyak background tentang security, tapi kalau untuk data kan kita yang tadi itu kita kerjasama sama Google, jadi mostly data yang kita taruh itu ada di Google Cloud Storage, dan ya itu dari aspek datanya. Kalau aspek aplikasi saya nggak tahu, Pak. Saya nggak bisa jawab. Gitu. Baik, Ya. ini tadi pertanyaan terakhir ya dari chat, ini sudah nggak ada lagi karena ini bulan puasa ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini ya. Nah, mestinya sampai 17.30 tapi ya nggak apa-apa lah, ini kan kurang-kurang dikit gitu kan. Terima kasih Mas Gibran Erlangga yang sudah menyampaikan pengalamannya sebagai seorang data scientist, menceritakan tentang data science itu seperti apa, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah join di acara webinar BKTF sore hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Gibran Erlangga ini. Terima kasih banyak, Pak, Terima kasih untuk kesempatannya. pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Kita akhiri acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita lanjutkan acara kita besok sore, Rabu, jam 15.30 sampai 17.30 tentang energy saving for residential building. Bagi yang tertarik silakan bergabung. Terima kasih. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Tetap dengan disiplin, gunakan protokol kesehatan, patuhi 5M gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi.
Makasih. Makasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Tekno. Ye. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Ya, Pak. Ye. Izin live Pak Edi, izin live. Oke, monggo Pak. Matur nuwun Pak. Ye, sami-sami Pak.